Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rabil Nadika Akbar dari kelas 10 TJKT 2 asal sekolah SMK N2 Bale Endah. Di sini saya akan menjelaskan atau memahami jaringan komputer dan TCP atau IP. Jadi, fondasi dunia digital dimulai dari cara perangkat saling terhubung, bertukar data, dan menjaga komunikasi tetap stabil. Presentasi ini membahas jaringan komputer, konsep TCP atau IP, transport layer, serta praktik sederhana menggunakan Cisco Packet Tracer sebagai media belajar yang aman dan interaktif. Lalu, yang pertama, apa itu jaringan komputer? Jaringan komputer adalah kumpulan perangkat komputer, server, printer, dan perangkat lain yang saling terhubung untuk berbagi sumber daya serta informasi. Melalui jaringan, pengguna dapat mengakses file, printer, internet, dan layanan lain secara bersama-sama. Secara sederhana, jaringan dapat dibayangkan seperti jalan raya yang menghubungkan banyak kota. Data bergerak dari satu perangkat ke perangkat lain melalui jalur komunikasi yang sudah diatur, sehingga pertukaran informasi menjadi cepat, efisien, dan terstruktur. Yang ketiga, mengapa TCP atau IP begitu penting? TCP atau IP adalah bahasa universal yang membuat perangkat di seluruh dunia dapat saling berkomunikasi. Tanpa protokol ini, internet modern tidak akan berjalan sebagai mestinya, karena setiap perangkat membutuhkan aturan yang sama untuk mengirim data dan menerima data. TCP atau IP menjadi fondasi utama layanan digital seperti WhatsApp, YouTube, browsing web, dan email. Ia memastikan data dapat berpindah antar jaringan yang berbeda, meskipun perangkat, sistem operasi, dan media transmisi yang tidak sama. Intinya, TCP atau IP adalah standar komunikasi yang menyatukan dunia jaringan. Lalu, model TCP atau IP. Ada 4 lapisan kunci. Yang pertama, application layer. Tempat aplikasi seperti HTTP, FTP, dan DNS bekerja untuk menyediakan layanan ke pengguna. Lalu yang kedua ada transport layer, mengatur pengiriman data agar andal dengan TCP atau lebih cepat dengan UDP. Yang ketiga, internet layer, menangani IP address, routing, dan pengiriman paket antar jaringan. Lalu yang keempat, network access layer, menggunakan perangkat ke media fisik seperti kabel dan Wi-Fi. Lalu ada transport layer, TCP versus UDP. TCP bekerja sebagai kurir yang teliti. Ia memastikan data sampai utuh, berurutan, dan dapat dipercaya. Protokol ini cocok untuk email, browsing, transfer file, dan aktivitas yang membutuhkan keakuratan tinggi. TCP menggunakan mekanisme verifikasi, pengurutan ulang paket, dan pengiriman ulang jika ada data yang hilang. Karena itu, prosesnya lebih stabil meski sedikit lebih lambat. Lalu ada UDP. UDP bekerja seperti kurir cepat yang tidak terlalu banyak mengecek ulang. Fokusnya adalah kecepatan, sehingga cocok untuk streaming video, voice call, dan game online yang membutuhkan respon real time. UDP tidak menjamin paket tiba sempurna atau berurutan, tetapi justru itulah yang membuatnya ringan dan efisien untuk komunikasi yang sensitif terhadap waktu. Lalu ada pengenalan Cisco Packet Tracer. Cisco Packet Tracer adalah simulator jaringan yang memungkinkan pengguna merancang, membangun, dan menguji jaringan secara virtual. Aplikasi ini sangat bermanfaat untuk latihan karena Anda bisa mencoba konfigurasi tanpa perlu membeli perangkat fisik dan bisa mencoba-coba jaringan-jaringan yang ada. Dengan paket tracer, konsep seperti IP address, switch, router, kabel, dan konektivitas dapat dipahami secara visual. Ini menjadikannya alat belajar yang ideal untuk pemula maupun siswa yang ingin mempraktikkan dasar jaringan sebelum masuk ke implementasi nyata. Lalu ada membangun jaringan sederhana di paket tracer. Yang pertama, pilih perangkat, lalu hubungkan kabel, lalu konfig IP. Nah, untuk contoh ini nanti kita akan coba setelah presentasi ini. Maka pertama,
Langkah pertama adalah memilih perangkat seperti PC, switch, dan router dan panel perangkat. Setelah itu, hubungkan perangkat dengan kabel yang sesuai, misalnya copper strike through untuk PC ke switch. Tahap terakhir adalah mengatur IP address pada setiap perangkat agar komunikasi dapat berlangsung dengan benar. Lalu ada simulasi jaringan sederhana. Contoh paling mudah adalah membuat jaringan kecil dengan dua PC dan satu switch. Setelah perangkat terhubung, berikan alamat IP yang masih satu jaringan. Misalnya PC1 memakai IP 192.168.1.10 dan PC2 memakai IP 192 dan 192.168.1.1.11 dengan subnet max 255.255.255.0. Setelah konfigurasi selesai, gunakan fitur ping di paket tracer untuk menguji konektivitas. Jika paket terkirim dan balasan diterima, berarti jaringan berhasil dibangun dengan benar dan kedua perangkat dapat saling berkomunikasi. Lalu transfer layer TCP atau IP dalam praktik. Dalam praktik jaringan, transfer layer membantu aplikasi berkomunikasi melalui port. Contohnya, port 80 digunakan untuk HTTP, sedangkan layanan lain memakai port berbeda sesuai kebutuhannya. Disinilah TCP dan UDP bekerja mendukung aplikasi agar data sampai ke tujuan yang tepat. Saat melakukan ping, Anda dapat melihat hubungan antara lapisan internet dan proses komunikasi jaringan secara keseluruhan. Meskipun ping menggunakan ICMP, koneksi ini tetap membantu memahami bagaimana paket bergerak melewati lapisan TCP atau API dalam sebuah sistem jaringan. Kesimpulannya, jaringan adalah fondasi digital Anda. Memahami jaringan komputer dan TCP atau API adalah langkah penting untuk membangun dasar yang kuat di dunia teknologi. Dari konsep komunikasi antar perangkat, model lapisan TCP atau IP, hingga perbedaan TCP dan UDP semua membentuk cara kerja internet yang kita gunakan setiap hari. Cisco Packet Tracer membantu Anda belajar secara praktis melalui simulasi yang aman, fleksibel, dan mudah dipahami. Dengan fondasi ini, Anda siap melangkah ke topik jaringan yang kompleks seperti routing, switching, dan administrasi yang jaringan profesional.